Perkenalkan, nama saya Meli dari kelas 11 Multimedia 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Sistem dan dinamika demokrasi Pancasila dibagi menjadi 3 subbab, yaitu A. Hakikat demokrasi, B. Dinamika penerapan demokrasi Pancasila, C. Membangun kehidupan demokratis di Indonesia. Untuk mengawalinya, saya akan membahas tentang hakikat demokrasi terlebih dahulu. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya pemerintahan. Jadi, demokrasi adalah pemerintahan rakyat. Dan menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan rakyat dari rakyat dan untuk rakyat. Ciri-ciri demokrasi yaitu: pertama, adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap HAM. Kedua, adanya pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ketiga, adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang bebas tanpa interferensi dari lembaga manapun. Dan yang keempat, yaitu adanya pers atau media massa yang bebas untuk menyampaikan informasi dan sebagai kontrol pemerintah. Ada 3 pembentuk sistem demokrasi, yaitu: yang pertama, ada hukum negara. Negara yang harus memberikan perlindungan kepada warga negara melalui lembaga keadilan tanpa memihak siapapun. Yang kedua, ada masyarakat madani. Menurut A.S. Hikam, ada 3 ciri masyarakat madani, yaitu kesukarelaan dan keswasembadaan. Lalu ada kemandirian yang tinggi terhadap negara, dan ada keterkaitan pada nilai-nilai hukum yang disepakati. Lalu yang terakhir ada infrastruktur politik. Infrastruktur politik terdiri dari partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, media massa, dan tokoh politik. Dan demokrasi ada beberapa macam, yaitu: yang pertama adalah berdasarkan titik perhatian. Yang termasuk berdasarkan titik perhatian yaitu ada demokrasi formal atau liberal, ada demokrasi material atau sosialis, komunis, dan ada demokrasi gabungan atau campuran. Yang kedua adalah berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat. Yang termasuk berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat yaitu demokrasi langsung, demokrasi tidak langsung, dan demokrasi perwakilan dengan sistem referendum. Yang ketiga adalah berdasarkan hubungan antar alat kelengkapan negara. Hal ini dibedakan menjadi demokrasi parlementer dan demokrasi presidensil. Lalu kita masuk subbab yang kedua, yaitu dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Ciri khas demokrasi Pancasila yaitu harus dilakukan dengan adanya semangat kekeluargaan dan gotong royong. Dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, kebebasan individu, dan bersendikan hukum. Dan demokrasi pun memiliki prinsip, yaitu utamakan kedaulatan rakyat, adanya pembagian kekuasaan, menjunjung tinggi HAM, menerapkan konsep negara hukum, peradilan yang merdeka dan tidak memihak, perketuhanan yang Maha Esa, menjamin otonomi daerah, disukung kecerdasan, dan kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan demokrasi Pancasila berawal dari tahun 1945 dan demokrasi tersebut disebut demokrasi awal kemerdekaan yang dilaksanakan pada tahun 1945 sampai 1959. Lalu dilanjut dengan masa Orde Lama yang berlangsung pada tahun 1950 sampai 1966. Dan di sini demokrasi memiliki karakteristik, yaitu mengaburnya sistem kepatrian, peranan parlemen yang melemah, basic human rights yang lemah, sentralisasi yang kekuat, dan terbatasnya peranan pers. Dan muncul Orde Baru yang dilaksanakan pada tahun 1966 sampai 1998. Di zaman Orde Baru,
Demokrasi memiliki ciri mengutamakan musyawarah mufakat, kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksa kehendak orang lain, adanya tanggung jawab, hasil keputusan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, kebenaran dan keadilan. Namun, pelaksanaan belum sesuai dengan jiwa dan semangat Pancasila dan banyak terjadi manipulasi politik. Dan yang terakhir ada masa reformasi yang dilaksanakan pada tahun 1998 sampai sekarang, dan ciri demokrasi pada zaman reformasi adalah demokrasi multipartai. Presiden dipilih langsung satu pasangan dan dipilih oleh rakyat. Dilakukan perubahan UUD 1945 sebanyak 4 kali dan adanya sistem cek dan balances antar lembaga. Dan yang terakhir, kita memasuki subbab membangun kehidupan demokratis di Indonesia. Kehidupan demokratis merupakan kehidupan yang didasari prinsip-prinsip demokrasi tanpa memaksakan kehendak, penuh perdamaian, dan tanpa kekerasan, sehingga sangat penting diterapkan baik dalam berkeluarga, bermasyarakat, dan berbangsa. Dan mengapa kehidupan demokratis di Indonesia harus dilakukan? Karena adanya jaminan kesetaraan warga negara, memenuhi kebutuhan umum, penghargaan terhadap keberagaman dan kompromi, menjamin HAM warga negara, dan membarui kehidupan sosial. Sekian saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.